memberikan keluasan ilmu yang luar biasa. Ilmumu dibuat manfaat oleh Allah, dakwahmu menyeluruh seluruh dunia. Rahasianya apa? Kata beliau, rahasianya cuma satu. Jika engkau mendapati seorang ulama, engkau mendapati kiai, engkau mendapati teman dakwahmu, angkatlah kedudukannya setinggi mungkin. Jangan engkau takut kesaingan. Nah ini musim ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu ikhlas? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu adalah satu perbuatan yang aku sembunyikan dan hanya aku dan makhlukku yang tahu. Jadi jawaban apa itu ikhlas? Tidak ada satupun yang bisa mendefinisikan, karena itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu rahasia Allah. Ikhlas itu tidak ada yang tahu. Ikhlas itu tidak ada makhluk yang dapat mendefinisikan daripada apa itu ikhlas. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendefinisikan ikhlas, karena sangat rumit sekali ikhlas itu. Jadi kalau seseorang ingin mengartikan secara maksimal apa itu ikhlas, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menyempurnakan apa itu makna ikhlas, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa benar-benar untuk mendefinisikan secara sempurna. Dan ada pun termasuk juga seseorang yang hatinya taat kepada Allah. Orang yang taat, hati ini taat, karena paling utamanya manusia itu adalah hati. Rusaknya hati, rusaknya sekujur tubuhnya. Selamatnya hati, selamatnya sekujur tubuhnya. Al-ikhlas wa tawadhu, termasuk taatnya hati itu tawadhu, rendah hati. Rendah hati di sini tidak bisa kita berstrategi. Jadi tawadhu, karena di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tawadhu ini bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tawadhu ini apabila tidak di dalam hati, hanya cuman zahirnya saja. Imam Ghazali mengatakan di dalam Bidayatul Hidayah, setannya setan itu sudah setan, iblisnya iblis itu adalah orang yang tubuhnya tawadhu tapi hatinya tidak. Dan definisi kedua iblisnya iblis ini adalah orang yang merasa dirinya tawadhu. Dia duduk di belakang, dia duduk di tempat yang jauh, tidak duduk di depan. Misal di majelis, dia tidak menempatkan dirinya di depan. Di dalam hatinya mengatakan, saya ini duduk di belakang itu karena tawadhu, karena saya rendah hati. Padahal harusnya saya itu memiliki kedudukan duduk di depan, tapi karena saya itu rendah hati, saya ini tawadhu, maka itu adalah perbuatan mulia. Lah ini setannya setan yang semacam itu. Hati-hati di dalam memposisikan hati. Saya ini tawadhu, makanya saya nggak pernah pakai surban. Saya ini tawadhu, oleh karena itu saya nggak pernah pakai jubah. Lah, hati-hati. Orang ini loh tawadhu atau tidak, itu yang tahu adalah Allah dan diri kita. Jadi jangan pun kita menilai seseorang, oh orang ini loh tawadhu, orang ini loh rendah. Tahu dari mana kita? Rahasia hati. Tetapi kita dituntut untuk menilai tawadhu. Jangan kita menilai tidak tawadhu. Orang ini loh tawadhu, itu bagus. Orang ini loh rendah hati, itu bagus. Tapi
tatkala kita menilai seseorang, oh itu gaya aja, itu bukan orang tawadhu, tahu dari mana kita? Malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik buruk seseorang itu tidak tahu kapan orang ini tawadhu, kapan tidak, kapan orang ini ikhlas, kapan tidak diketahui oleh malaikatnya Allah. Jadi kita sungguh heran jika ada manusia bisa menilai ini tidak tawadhu, ini tidak ikhlas. Malaikat aja tidak tahu, apalagi manusia seperti kita. Nah ini harus kita pahami secara seksama. Jangan sesekali kita menilai buruknya seseorang. Nilai semua orang ini baik, yang buruk cuma kita, tenang kita. Tapi kalau sudah punya pikiran, wah ini orang ini buruk, ini orang ini kita sengsara nanti. Jadi nilai aja, berprasangka baik kepada semua orang. Dan sifat daripada ulama terdahulu, para kiai, para habaib, para masyayikh dulu itu, mereka itu gila memberikan hormat kepada orang lain. Jadi ulama satu dengan yang lain, para pendakwah satu dengan yang lain, itu mereka itu saling memberikan kesempatan. Bagaimana caranya para pendakwah yang lain ini bisa tampak. Kalau sekarang kan enggak, wedi iki lek sampai ketok ceramah api, aku kalah engko. Jadi enggak dikasih kesempatan, ditutup. Nah ini penyakit ini. Ini penyakitnya para pendakwah, penyakitnya ulama. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, guru saya, beliau sekarang tinggal kadang-kadang di Amerika, kadang-kadang di Afrika. Itu dakwahnya seluruh dunia. Beliau ini pernah ditanya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri pernah ditanya, Habib, engkau ini mondoknya enggak seberapa. Kalau dikatakan ilmunya tidak seberapa, tapi Allah memberikan keluasan ilmu yang luar biasa. Ilmumu dibuat manfaat oleh Allah, dakwahmu menyeluruh seluruh dunia. Rahasianya apa? Kata beliau, rahasianya cuma satu. Jika engkau mendapati seorang ulama, engkau mendapati kiai, engkau mendapati teman dakwahmu, angkatlah kedudukannya setinggi mungkin. Jangan engkau takut kesaingan. Nah ini musim ini, ulama satu dengan yang lain wedi saingan, ta'assub, tanafus. Dakwah dibuat saing-saingan, dakwah dibuat berpenampilan. Oh ini cok sampai ketok zen, jangan sampai ketok api. Wah aku salah kok. Akhirnya nanti santri saya pindah ke sana semua. Nah ini harus benar-benar seseorang memahami. Makanya tazkiyatun nufus ini penting. Tazkiyah, penyucian jiwa. Jangan sampai jiwa kita jelek, jiwa kita buruk, lalu kita berdakwah menjadi fitnah di tengah masyarakat. Terpecah belah antara satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, ormas Islam satu dengan ormas Islam yang lain. Terjadi firqah-firqah, terkotak-kotak kita. Apa sebab? Ketika berdakwah tidak menyucikan jiwa terlebih dahulu. Nah, di dalam metode dakwah yang benar ini harus kita pahami. Kita bisa melihat Wali Songo 9 orang bisa berdakwah seluruh Nusantara dan dapat mengislamkan dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah sampai Sabang, saya sudah sampai ke Papua. Ini orang bisa berdakwah. Madhabnya Imam Syafi'i, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini athar dampak dakwahnya Wali Songo. Dalam waktu yang cuma belasan tahun bisa mengislamkan Nusantara. Loh kita sekarang ini ulama jumlahnya ribuan, jutaan, tapi tidak bisa menghasilkan seperti Wali Songo. Apa sebab? Pikir baik-baik. Wali Songo antara satu dengan yang lainnya, mereka saling mengangkat antara satu dengan yang lain. Mereka saling menyanjung antara satu dengan yang lain. Mereka saling memberikan kesempatan antara satu dengan yang lainnya.
Beda dengan sekarang. Sekarang ini khawatir, takut, sakit hati. Kalau ada orang dakwahnya bagus, sakit hati deh. Isyadah. Apa ini? Ini bukan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Pahami benar bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka senantiasa untuk mengangkat antara satu dengan yang lainnya. Maka berhati-hatilah di medan tempur dakwah ini, luar biasa daripada godaan dan segala rintangan.